selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Aisyah. Baik, di sini kita akan mulai untuk berdoa sebelum belajar. 1, 2, 3. Pembelajaran hari ini berjalan lancar hingga akhir. Baik, di sini sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kita semua. Mulai dari Rosa Amanda. Saya, Bu. Siti Nuraisa. Saya, Bu. Enzi Junita. Hadir, Bu. Intan Timur Baisaro. Bu Fadila Febriani Putri. Robiatul Amalia. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya kita hadir ya pada hari ini. Nah, oke, sebelum itu coba anak ibu periksa di bawah mejanya, di bawah kursinya apakah ada sampah. Jika ada sampah, tolong buang ke tempat sampah. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kelas kita sudah bersih ya. Bu, izin Nah, jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memulai dengan sebuah kisah. Yang mana kisah ini ada di zaman Rasulullah, yaitu tentang berlomba-lomba di dalam kebaikan, terutama di dalam berinfak. Suatu hari ketika Nabi ingin berdakwah ke sebuah negeri, Nabi membuka kesempatan untuk para sahabatnya. Siapa yang ingin mensupport perjuangan Nabi atau perjalanan dakwah Nabi dengan harta terbaik mereka? Maka datanglah Umar bin Khattab dengan setengah hartanya. Ya Rasulullah, ini adalah setengah dari harta saya. Kemudian Rasulullah bertanya, berapa yang engkau berikan wahai Umar? Kemudian Umar pun berkata, setengah dari harta saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi pun tersenyum dan mendoakan Umar bin Khattab. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan harta yang tidak terlalu banyak dan lebih sedikit dibandingkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, berapakah harta yang engkau bawa? Kemudian Abu Bakar menjawab, seluruh dari hartaku wahai Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya kembali kepada Abu Bakar, lalu apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Dan Abu Bakar menjawab, aku menyisakan Allah dan Rasulku untuk keluargaku. Maka ketika itu Umar pun menangis dan berkata aku tidak mampu untuk mengalahkan Abu Bakar dalam beramal soleh. Nah, jadi dari kisah tadi apa yang dapat Anda simpulkan? Saya, Bu. Oke, Ocha. Dia berbuat baik karena bersedekah, Bu. Baik, bagus sekali itu, berbuat baik karena bersedekah. Jadi agar pemahaman anak-anak ibu semuanya agar lebih dalam, ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan juga dengan cerita ini.
dan Ibu harap anak-anak Ibu bisa menyimaknya dengan baik sekaligus menganalisis dan memahami dari video ini. Tapi kita punya kita yang akan melawan dunia. Yang siapa yang bisa silakan tunjuk tangan. Nah, kepada saudari Linda silakan berbuat baik. Nah, bagus. Jadi berbuat baik. Adakah dari teman-teman di sini ada yang bisa menjawab lebih detail? Baru pada kebaikan Ibu. Nah itu dia. Jadi maksud dari video tersebut yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang mana berlomba-lomba dalam kebaikan itu di dalam bahasa Arabnya yaitu fastabiqul khairat, yang mana berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu dalil fastabiqul khairat, yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah mengumpulkan kamu di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi anak-anak, adapun materi selanjutnya yaitu hadis fastabiqul khairat, yang mana materi tersebut akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni. Kepada Ibu disilakan. Dan baiklah anak-anak semuanya, Ibu akan melanjutkan materi dari Ibu Rani dan Ibu Kodini tadi. Nah, sebagaimana yang ada hadisnya yaitu tentang fastabiqul khairat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'inu billahi wa la ta'jal. Nah, sebagaimana artinya bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, jadi di sini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Rami dan Ibu Nini tadi atas penjelasan tentang fastabiqul khairat ini. Nah, di sini Ibu meminta kepada anak-anak Ibu untuk membagi kelompok, yaitu sebanyak 4 kelompok. Benar? Maaf, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok untuk lebih mengembangkan materi kita ini tentang fastabiqul khairat. Nah, Ibu minta kepada dari
contoh dari fastabiqul khairat. Sudah selesai, kita tunggu dulu ya temannya yang tadi. Baik, Bu. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Sudah selesai semuanya anak ibu? Sudah, Bu. Oke. Jawaban tadi nanti anak ibu akan mempresentasikan jawabannya yang telah didiskusikan bersama teman-temannya tadi. Dan untuk hari ini ya, apakah anak ibu masih bersemangat? Semangat, Bu. Oke, nampaknya wajar ya. Jawabannya semangat, tetapi nadanya sudah mulai meloyo. Untuk hari ini kita kasih dulu tepuk bersemangat dulu ya. Silakan anak-anak berdiri. Satu, dua, tiga. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, kita ulangi dengan nada yang lebih semangat lagi ya. Ya, Bu. Satu, dua, tiga. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, terima kasih. Semuanya silakan duduk di depan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah selesai anak semuanya? Sudah. Sini Bu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Perwakilan 1 saja. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat ini adalah artinya itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi maknanya itu adalah ajakan bagi umat manusia untuk segera bersaing dalam melakukan perbuatan baik seperti membantu sesama, beribadah, berkata jujur, berbuat adil, menolong orang yang membutuhkan. Intinya itu fastabiqul khairat itu mengajarkan bahwa hidup ini bukan untuk bersaing,
saja, tetapi berlomba dalam kebaikan agar mendapat ridha Allah. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembali duduk kembali. Terima kasih kepada Allah. Selamat tepuk tangan untuk saudara kita. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, di sini saya perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 148. Yang mana isi kandungannya itu menegaskan bahwa setiap umat memiliki kiblat dan syariatnya sendiri. Namun Allah memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin sekian dari kami kelompok 2. Saya kembalikan lagi kepada Ibu. Sebagai hapus dulu untuk kelompok 2. Saya minta kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang mana 5 contoh perilaku fastabiqul khairat. Yang pertama itu yaitu bersegera membantu orang lain, misalnya kalau menolong teman yang sedang saat kesulitan belajar tanpa menunggu diminta, rajin beribadah lebih awal, aktif bersedekah dan berbuat baik di sekolah dan menyebarkan kebaikan. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok 3. Nah, jawaban dari anak-anak itu semuanya betul semua. Ayo kita bilang semuanya. Nah, untuk selanjutnya itu berikan kepada Bapak Taufik. Kepada Bapak Taufik dipersilakan. Baik, sini Bapak akan lanjut mengevaluasi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak semua sudah paham tentang apa itu fastabiqul khairat? Apa tadi itu fastabiqul khairat? Anak-anak mulai dari tadi pagi sampai di pelajaran kita pada siang ini sudah ada melakukan fastabiqul khairat? Sudah. Apa salah satu yang sudah? Apa salah satu amalan yang sudah Anda amalkan mulai dari pagi sampai sekarang? Menolong apa? Menolong siapa? Oh ya, bagus. Jadi pas tadi kebaikan itu kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam berlomba-lomba dalam keburukan, boleh nggak? Iya. Nah, jadi coba untuk tugas kita pertemuan selanjutnya, Ananda tugas di rumah membuat PR. Buat 10 contoh tentang fastabiqul khairat. Mungkin karena sekarang sudah masuk waktu zuhur, kita sudahi saja mata pelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi